Nah, ini dia tablet Samsung baru yang bagus, lengkap, dan harganya mulai dari 3 jutaan aja. Ya, jadi di video sebelumnya saya kan udah sempat ngebahas Samsung Galaxy Tab A9, Galaxy A9 ya, sebuah tablet LTE yang murah karena harganya itu mulai dari 2 jutaan aja. Nah, sekarang biar lebih lengkap ada versi lainnya yang ya emang sih harganya lebih mahal tapi fiturnya lebih komplit. Ini dia Galaxy Tab A9 Plus ya, A9 Plus. Sama seperti Galaxy Tab A9 yang kemarin, yang biasa, versi yang Plus ini juga ternyata hadir dalam 2 varian. Ada yang Wi-Fi, ada yang 5G. Jadi sedikit lebih tinggi ya koneksinya dibandingkan A9 kemarin yang hanya LTE, yang ini tuh udah 5G. Untuk harganya dia juga agak lebih banyak selisihnya dibanding Tab A9 kemarin, karena yang A9 Plus ini antara yang Wi-Fi sama yang 5G itu bedanya sejuta ya. Tapi ini bedanya bukan hanya soal koneksi doang, tapi karena ada penyimpanan serta RAM yang lebih gede. By the way, yang saya review sekarang, yang saya pakai ini adalah yang versi 5G. Ya, speknya sedikit lebih tinggi ya, RAM sama storage-nya. Jadi mungkin bakal ada perbedaan performa dibandingkan sama yang versi Wi-Fi, yang mana RAM sama storage-nya itu lebih rendah. Seperti biasa, jadi buat yang pengen beli, cek harga, masukin wishlist, linknya saya taruh di deskripsi. Ya, jadi langsung aja. Kenapa sih Galaxy Tab A9 Plus ini menurut saya sangat layak dibilang bagus di kelas harganya? Jawabannya kalau dari saya sebenarnya adalah soal experience yang hampir lengkap. Kita mulai dari desainnya dulu. Ya, ini ternyata cukup banyak bedanya kalau kita bandingkan dengan Tab A9 yang sebelumnya yang biasa. Bentuk sama desain back covernya di sini itu menurut saya lebih mirip garis desainnya ke Galaxy Tab S9 FE. Ya, palingan kita beda dari garis antena sama garis di bawah logo Samsung sama kameranya di sini. Ya, kalau yang sana tuh lebih kelihatan, yang ini tipis-tipis aja. Tombol power sama volume dia ada di sisi yang sama ya, di atas. Kalau dalam landscape seperti ini, dia juga nggak ada sensor sidik jari untuk kunci perangkat dan hanya bergantung pada pengenalan wajah aja. Terus buat speaker ini mantep, dia udah quad speaker alias ada 4, udah support Dolby Atmos juga. Terus buat kamera ada di posisi yang ideal ya, kamera depannya ideal sekali ada di tengah. Jadi untuk video call, untuk meeting, atau mungkin ya kalau mau selfie pakai kamera ini ya bisa-bisa aja, karena emang posisinya menurut saya lebih pas. Lanjut, sekarang kita ngeliat ke bagian lain. Kalau orang menilai Galaxy Tab A9 Plus ini hanya sebatas specs yang sering menjadi acuan kalau kita ngeliat spek-spek dari perangkat elektronik, sebenarnya mungkin ini tidak kelihatan terlalu wah ya, karena ya biasa aja, tapi kalau menurut saya memang sudah cukup. Layarnya tuh besar, dia udah 11 inci, resolusinya udah lebih dari 1080p, refresh rate 90Hz, dan panel TFT. Speks ini sebenarnya tuh mirip-mirip dengan Galaxy Tab S9 FE ya, tapi bedanya adalah resolusi yang sedikit lebih rendah dan yang terpenting dukungan S Pen ya. Jadi untuk Galaxy Tab A9 Plus ini dia tidak support S Pen ya. Jadi saya cobain S Pen, tidak bisa di sini, yang mana sebenarnya cukup disayangkan ya. Bukan hal yang signifikan jadi kekurangan, cuman disayangkan aja. Disayangkan karena kalau ada, itu akan bisa menjadi nilai tambah tersendiri untuk tablet terjangkau seperti ini, bisa pakai S Pen gitu ya dari Samsung. Nggak perlu S Pen yang canggih-canggih, yang advance kayak yang baru gitu, nggak sebenarnya. Ya, nggak harus semua seri Galaxy Tab A itu juga bisa, yang versi Plus aja bisa, itu menurut saya udah cukup. Karena kan dia untuk sekarang adalah seri A tablet yang paling tinggi ya. Asal mulus dengan latency yang tidak mengganggu, menurut saya udah cukup. Jadi semoga di next seriesnya bisa dikasih sama Samsung. Nah, kalau layarnya sendiri misalnya buat dipakai nonton, buat baca e-book, baca komik, baca artikel di website, menurut saya sih udah mencukupi banget. Warnanya oke lah, kontrasnya juga cukup meskipun belum setinggi kalau panelnya AMOLED lah, Super AMOLED. Sederhananya, untuk kebanyakan orang yang hanya membutuhkan perangkat dengan layar lebih besar, kualitas visual yang mencukupi, ya ini udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Habis itu, kalau misalnya kita ngomongin performa, yang mana arti kita akan bicara tentang chipset di sini, ya seperti yang tadi saya bilang, kalau tablet ini mungkin tidak akan kelihatan wah. Chipsetnya hanya menggunakan Snapdragon 695 5G, bukan chipset yang super powerful gitu, cuma ya masih cukup lah, masih oke. Cukup untuk pemakaian sehari-hari dengan intensitas yang sedang ya, misalnya buat browsing-browsing ya, baca artikel lagi, atau mungkin gaming dengan grafis yang tidak terlalu tinggi, ya masih bisa. Untuk baterainya juga menurut saya udah oke dengan kapasitas yang cukup besar, 7000 mAh. Daya tahannya
cukup juga sebenarnya, mirip-mirip dengan Galaxy Tab A9 yang lebih kecil kemarin. Bisa dipakai 3, 4, bahkan mungkin 5 hari pada beberapa penggunaan yang intensitasnya lebih rendah. Cuma ya itu dia, yang agak sedikit kurang adalah ngecasnya yang tidak ada fast charging special ya, jadi masih 15 watt. Jadi ada baiknya kalau misalnya udah lowbat banget ya pengen ditinggal tidur aja sih biar nggak berasa ngisi baterainya, meskipun ya kalau misalnya ditungguin ya bisa-bisa aja. Selain dari segi performa, hal yang tentunya perlu kita omongin setiap ngomongin tablet tentu adalah bagaimana kemampuan dia untuk mengakomodir tugas lain kayak multitasking dan split screen ya, karena dia kan layarnya lebih besar. Dengan software yang berjalan di One UI 5.1.1, kemampuan multitasking dari Galaxy Tab A9 Plus ini menurut saya juga udah lebih lengkap, bahkan di luar ekspektasi saya sebenarnya. Contoh yang standar sebenarnya dia udah bisa buka 3 aplikasi sekaligus dalam bentuk split screen yang kemudian masih bisa ditambah dengan beberapa floating window ya. Ini sebenarnya adalah mode multitasking yang sudah umum di tablet Samsung seperti yang Galaxy Tab S atau mungkin di Galaxy Fold kan juga udah bisa tuh ya, 3 window dalam satu layar. Tapi gak cuma sampai situ doang, ada satu hal lagi yang menurut saya lebih cukup bikin amazed sebenarnya di awal, yaitu adalah tablet Samsung ini ternyata sudah mendukung Samsung DeX ya. Jadi di halaman produknya Samsung aja di website itu nggak ada di mention soal Samsung DeX. Ternyata pas saya cobain udah bisa Samsung DeX. Ini menurut saya menarik banget. Ini menurut saya jadi oke banget sih, karena ya Samsung jadi bikin DeX-nya tuh tidak eksklusif di device yang premium dengan harga tinggi aja. Sebaliknya dihadirkan juga nih di perangkat yang harganya lebih terjangkau, sehingga harusnya sih ya lebih banyak orang yang bisa nyobain experience si Samsung DeX ini. Jadi ini bukan DeX yang harus dicolok ke monitor, tapi built-in DeX di dalam tabletnya. Nah, pakai DeX ini sebenarnya lebih ke experience ala desktopnya ya, supaya bisa lebih dapet, lebih berasa gitu, baik secara fungsi maupun tampilan. Apalagi kalau udah ditambah sama keyboard, sama mouse sebagai alat bantu. Itu menurut saya sih sebelum-sebelumnya kalau misalnya pakai di Galaxy Tab S9 atau apapun itu berasa lebih oke. Cuma sayangnya nih, dari pengecekan saya ke website Samsung saat ini itu tidak ada cover keyboard ya. Dia cuma jualan book cover aja ya. Jadi book cover tuh seperti yang ini ya, bisa lihat yang dia cuma buat stand doang ya. Jadi tidak ada keyboardnya. So untuk keyboard dari pencarian saya harus menggunakan third party ya. Yang jual third party lumayan banyak sih kalau saya lihat. Cuman ya itu dia, kalau yang langsung dari Samsung itu nggak ada. Jadi ya sama seperti S Pen tadi, semoga di next versionnya keyboard itu nggak cuma buat yang di versi premium doang, tapi juga dikasih ke mid-range seperti ini. Balik lagi kita ngomongin soal si DeX yang tadi. Selain bisa buka banyak window aplikasi sekaligus seperti yang bisa dilihat sekarang, tapi yang menariknya juga buat yang mungkin belum tahu, ukuran dari tiap window aplikasi ini juga bisa kita atur-atur ya. Jadi ini hal yang bagus banget karena bisa membuat tampilan dari aplikasi yang tidak terlalu support untuk tablet itu jadi bisa kelihatan lebih proporsional ya. Contoh seperti Instagram deh ya. Kalau misal saya buka tanpa DeX dan di dalam orientasi landscape seperti ini, jadi ya kayak gini tuh, kiri kanannya kosong, kayak kurang kelihatan oke. Sedangkan kalau misalnya dibikin vertikal ya bagus-bagus aja, karena kan native-nya Instagram memang seperti ini. Nah sedangkan kalau misalnya saya pakai DeX, nah ini bisa saya atur-atur tuh, mau dibikin lebar atau mau dibikin ya lebih kecil secara vertikal. Ini menurut saya bagus banget. Jadi ya tinggal dibikin seproporsional yang kita mau aja supaya tampilan lebih bagus. Dan balik lagi ke poin utama saya tentang DeX ya, bagus banget karena hadir di tablet dengan harga yang terjangkau seperti ini. Selain itu, sama seperti si Galaxy Tab A9 yang kemarin, selain dari segi DeX, software dan segala macam, ya tentu kita harus bicara tentang ekosistem yang bisa menjadi nilai tambah. Apalagi kalau handphonenya udah pakai Samsung, TWS pakai Samsung juga, wah komplit bener lah itu semuanya. Bisa pakai Samsung Flow dan kita juga bisa untuk pindah-pindahin koneksi TWS antara handphone sama tablet. Jadi ini seamless banget dan menurut saya oke banget. Jadi buat yang mungkin lagi pingin coba-coba tablet dari Samsung yang harganya bisa dibilang tidak terlalu mahal, koneksinya bahkan udah bisa 5G dan ada Samsung DeX, ini Galaxy Tab A9 Plus, menurut saya recommended untuk dipertimbangkan, bisa dicoba. Kurangnya ya masih ada, ya mungkin layarnya tidak Super AMOLED, ya baterainya gede tapi tidak ada fast charging yang luar biasa, terus tidak ada S Pen, serta mungkin bagi sebagian orang tenaga dari chipsetnya dianggap kurang powerful. Tapi memang kalau misalnya ekspektasi dari awal ya tidak terlalu tinggi, tidak untuk pemakaian yang intensif,
ya harusnya sih sebenarnya ini udah lebih dari cukup. Jadi buat yang pengen nyobain, mungkin pengen lihat harga, wishlist dan segala macam, saya taruh linknya di deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga video ini membantu. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.